Kami dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, studi manajemen dari kampus Bina Sarana Informatika. Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk menerima kami ya Pak. Tujuan kedatangan kami adalah melakukan wawancara atau interview sebagai bagian dari tugas PS dan UAS mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yang dimana juga tugasnya juga membahas beberapa topik, antara lainnya itu dengan membahas job desk, job spec, syarat dipromosikan, membahas juga kasus PHK serta cara menyelesaikan suatunya Pak, beserta pelanggaran yang terjadi oleh karyawan dan dampak PHK-nya Pak. Kami berharap melalui wawancara ini kami dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman berharga dari Bapak, khususnya mengenai praktik nyata di dunia kerja yang tidak hanya bermanfaat bagi penyelesaian studi kami, tetapi juga dapat menanamkan wawasan kami ke depan. Dengan izin Bapak, apakah kami boleh memulai wawancara ini sekarang? Boleh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Dan sebelum mulai ke hal teknis, mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri secara singkat dan posisinya dalam Bapak di perusahaan ini, sama boleh diceritain sedikit Pak mengenai perusahaan yang Bapak pimpin, seperti perusahaan Bapak bergerak di bidang apa? Perkenalkan, nama saya Ridho Udori, saya manajer dari SPBU 34745, berbidang di stasiun bahan bakar untuk pelayanan masyarakat yang beralamat di Jalan Raya Tegaldanas, Jaya Mukti, Cikarang Pusat. Terus Pak, sebelum masuk ke poin inti pertama, izinkan saya mengawali dengan beberapa pertanyaan ya Pak, Ya. terkait jabatan Bapak sebagai manajer di SPBU Pertamina Pak. Pertanyaannya yaitu bagaimana posisi seorang manajer SPBU dalam struktur organisasi di SPBU Pak? Kalau struktur itu, manajer adalah orang kedua dari setelah owner. Baik Pak, paling sekarang kita menuju langsung ke intinya ya Pak. Poin inti paling kita akan menuju tentang job desk Bapak di sini sebagai manajer di SPBU-nya ya Pak. Ya. Secara pertanyaan pertama, apa sih tanggung jawab utama seorang manajer SPBU setiap harinya? Tanggung jawab manajer SPBU adalah mengatur lalu lintas penjualan yang disalurkan ke masyarakat. Terus Pak, apakah manajer juga bertanggung jawab atas perawatan mesin pompa dan fasilitas lainnya? Ya, itu bertanggung jawab atas fasilitas aset yang ada di SPBU. Baik Pak, sekarang saya mau bertanya ke pertanyaan ketiga ya Pak. Bagaimana sih langkah manajer untuk memastikan standar pelayanan konsumen yang sesuai aturan Pertamina itu? Manajer mengarahkan ke supervisor, pengawas, setelah ke operator sebelum kerja. Diharapkan adanya briefing biar nggak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, dan mengingatkan SOP standar SPBU itu seperti apa. Baik Pak, sekarang saya menuju pertanyaan yang kedua ya Pak. Apa bentuk tanggung jawab manajer terkait penerapan K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja di SPBU? K3 ya, keselamatan. Manajer mendaftarkan ke BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan memastikan karyawan terjamin keselamatannya di area SPBU. Dan di SPBU itu di Pulau Pompa disediakan apa? Masker, kayak pengaman untuk melindungi kalau terjadi sesuatu. Baik Pak, itu sejauh mana kewenangan manajer dalam melakukan perekrutan dan pemberhentian karyawan ya Pak? Itu masuknya ke supervisor sih yang lebih berwenangnya. Untuk manajer paling konfirmasi ada keluar masuk karyawan. Ya Pak. Terus Pak, bagaimana cara manajer menyusun jadwal karyawan dan mengatur disiplin karyawan ya Pak? Manajer mengatur ke pengawas biar dibikinkan shift, ada yang shift pagi, siang, dan malam, biar silih bergantian dan mendapatkan libur yang disarankan dari SPBU. Terus Pak, sekarang saya mau memasuki pertanyaan yang kedua ya Pak, melalui tentang job specification, yaitu spesifikasi pekerjaan.
kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang manajer SPBU, yaitu pendidikan minimal apa saja yang biasanya dipersyaratkan untuk posisi ini ya Pak? Rata-rata standarnya sih minimal di S1. Terus apakah pengalaman kerja di bidang pelayanan atau retail menjadi syarat penting ya Pak? Syarat penting sama sekali. Terus seberapa penting sih keterampilan manajemen keuangan bagi manajer di SPBU? Sangat penting dikarenakan setiap bulan dari pelaporan nomor mesin dilaporkan ke Pertamina. Terus apakah analisis data penjualan juga merupakan keterampilan wajib? Keterampilan harus menguasai Microsoft Office, Excel, dan yang lain lah. Oke baik Pak, setelah membahas job desk dan job spec, sekarang kami juga ingin membahas sedikit mengenai syarat-syarat promosi jabatan hingga seseorang dapat menjadi manajer di SPBU ya Pak. Dan pertanyaan ini akan ditanyakan oleh teman saya Mas Jeffrey. Nah, Jeffrey. Perkenalkan Pak, nama saya Jeffrey. Ya. Saya di sini melanjutkan pertanyaan dari Yasir. Di sini syarat promosi menjadi manajer. Ya. Bagaimana proses seleksi karyawan untuk promosi ke posisi manajer? Kalau saya pengalamannya, saya belajar dari operator dulu, dari kepala shift ke supervisor, ke admin, dan langsung ke manajer. Dan dipengaruhi juga pengalaman yang kuat dan lama sih. Apakah prestasi kerja berperan besar dalam peluang promosi? Ya berpeluang sih, intinya sih itu. Indikator kinerja apa saja yang biasanya menjadi penilaian utama? Indikator itu bisa mengatur suatu perusahaan ya bisa berjalan. Apakah ada tes kompetensi atau pelatihan manajemen sebelum seseorang diangkat menjadi manajer? Ada dari kelas Pertamina dan syarat-syarat dari owner yang dibutuhkan. Apakah integritas dan kejujuran karyawan menjadi faktor kunci promosi? Paling utama itu kejujuran. Sekarang pertanyaan selanjutnya Pak. Kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya mengenai job desk dan job spec hingga ke syarat seseorang dipromosikan menjadi seorang manajer. Selanjutnya di sini kami akan mendalami dari pernyataan inti kedua dari wawancara ini mengenai kebijakan dan kasus yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK di lingkungan SPBU. Apa saja alasan umum karyawan SPBU bisa terkena PHK? Tergantung ada di SPBU itu ada pengurangan karyawan atau ada temuan lapangan yang merugikan konsumen dan perusahaan. Apakah pelanggaran berat seperti kecurangan transaksi langsung menyebabkan PHK dan bagaimana manajer menyampaikan keputusan PHK kepada karyawan yang bersangkutan? Paling kita step by step sih dari segi temuan lapangan kita bina dulu SP1, SP2, SP3. Kalau misalnya SP3 belum ada perubahan, otomatis kita PHK. Apakah karyawan yang terkena PHK berhak atau kompensasi atau pesangon? Berhak juga, tapi tergantung inti permasalahan yang dari perusahaan. Seberapa sering kasus PHK terjadi di SPBU? Kalau di SPBU PHK itu jarang, rata-rata si karyawan itu berhenti sendiri, mengundurkan diri dikarenakan ada tawaran yang lain. Untuk kayak PHK massal itu jarang. Baik Pak, terima kasih. Mungkin untuk melengkapi gambaran, izinkan saya menanyakan tentang bentuk pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh karyawan di perusahaan SPBU yang berhak pimpin, serta pertanyaan ini akan ditanyakan oleh langsung teman saya Mas Bagas. Pak, Ya, perkenalkan, nama saya Budes Bima Dinegoro. Ya. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya yaitu pelanggaran oleh karyawan dan solusi beserta masalahnya. Baik Pak, kalau untuk pelanggaran, Ya. jenis pelanggaran ringan apa yang paling sering terjadi di SPBU? Yang sering ditemuin di SPBU itu mengurangi pembelian konsumen dan memanipulasi bolos biasanya sih dua itu. Dan nggak masuk juga bolos sih. Lalu, apakah tersedia peraturan tertulis tentang tata tertib kerja di SPBU? Sebelum kita kontrak kerja, kita terangkan peraturan dari Pertamina, terus dan peraturan dari SPBU.
bagaimana penanganan kasus karyawan yang melakukan kecurangan dalam penjualan BBM? Kita cek dulu dari segi lapangan, CCTV, terus dari saksi apakah dia harus benar dikasih pembinaan SP1, SP2, atau SP3 atau langsung PHK tergantung kasusnya. Untuk pertanyaan terakhir, apa tindakan jika karyawan melakukan penyalahgunaan kas atau keuangan SPBU? Kita paling kalau misalnya dari penyelewengan keuangan kita dicek dulu, terus kalau misalnya dia kabur kita paling lapor ke pihak yang berwajib dikarenakan ada penggelapan. Baik Pak, ini untuk pertanyaan solusi dan penyelesaian masalah. Mungkin sekarang kami ingin mengetahui lebih lanjut mengenai solusi dan penyelesaian masalah yang biasanya diterapkan dan mengelola karyawan SPBU-nya. Untuk pertanyaannya, apa langkah mediasi yang dilakukan jika terjadi konflik antara karyawan dan manajer? Biasanya konflik itu manajer sama karyawan itu jarang sih. Yang sering konflik itu antara sama operator. Masalahnya pribadi, mungkin kita panggil dua-duanya apakah bisa berdamai di suatu perusahaan. Kalau misalnya dua-duanya nggak bisa kita bina, kita kasih pilihan. Baik Pak. Lalu bagaimana manajer menjaga motivasi kerja karyawan setelah ada kasus PHK? Itu jawabannya ke pertanyaan awal. Jadi sebelum bekerja, pengawas sama supervisor mengadakan briefing di lapangan biar nggak terjadi sesuatu. Baik Pak, program pembinaan apa yang biasanya dilakukan dari SPBU? Program itu yang paling utama sih kelas Pertamina sih, mengisi dari situ ada SOP, ada peraturan, gimana pelayanan dan seterusnya banyak dari kelas Pertamina. Baik, Pak. Apakah pelatihan dan coaching dapat mengurangi resiko pelanggaran kerja? Ya bisa. Untuk pertanyaan terakhir, apa strategi jangka panjang manajer agar kasus PHK bisa diminimalisir? Strateginya sih kita paling ngasih motivasi sih. Baik Pak, terima kasih. Di sini selain prosedur dan solusi, saya juga ingin mengetahui dampak nyata dari PHK di SPBU. Dan pertanyaan ini akan ditanyakan oleh teman saya, Mas Padu. Ya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Padu. Iya. Saya di sini akan menyampaikan pertanyaan atas dampak PHK terhadap SPBU. Apakah dampak PHK terhadap perusahaan dan bagaimana PHK memengaruhi citra SPBU di mata sosial? Paling dampak PHK-nya itu ya pasti kekurangan karyawan. Paling sehari 2 hari kita gak ada karyawan dan dampak sosial itu jarang sih. Dan bagaimana manajer memberikan kepercayaan tim setelah adanya kasus PHK? Kasih motivasi dan kenyamanan, jadi adil dan kesejahteraan. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban dan penjelasannya. Sebagai bagian penutup, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan relatif mengenai peran manajer SPBU secara umum. Dan pertanyaan ini akan ditanyakan dan ditutup oleh saya. Apa harapan Bapak terhadap para manajer dalam menjaga keseimbangan kepentingan perusahaan dan kesejahteraan karyawan? Intinya sih menciptakan sebuah hubungan yang saling menguntungkan dan tujuan bisnis dan kerja, serta memastikan karyawan itu dapat keselamatan, kesehatan, terus percaya sama dan didorong motivasi. Menurut Bapak, apa kunci keberhasilan seorang manajer dalam memimpin SPBU? Terletak pada kombinasi antara kepemimpinan yang efektif, terus efisien, sama transparan dan kepercayaan masyarakat untuk bekerja SPBU. Apa pesan Bapak bagi karyawan yang bercita-cita menjadi manajer SPBU di masa depan? Fokus pada pengembangan diri, kepemimpinan, serta dedikasi dan inisiatif dalam pekerjaan, memahami suatu perusahaan itu tanpa patokan waktu yang saya alami. Oke, alhamdulillah pertanyaan sesi terakhir sudah selesai. Terima kasih Bapak atas penjelasan dari semuanya dan terima kasih telah meluangkan waktu. Mudah-mudahan penjelasan serta